pihak-pihak terkait ya kan, seperti provider kita sendiri, Telkomsel, ya maupun Indosat, kemudian dari Kominfo, apakah itu kabupaten, provinsi, karena SMA, SMK, SLB itu di bawah naungan provinsi gitu ya, dari pemangku kepentingan gitu kan, baik pihak Telkomsel maupun Kominfo memang sudah sangat-sangat memperhatikan betul. Atau memang membiarkan gitu. Kalau memang perhatikan di mana sih solusinya kan seperti itu ya. Betul, oke teman-teman, udah jumpa sama Bang Ridwan. Nggak apa-apa. Bisa. Tapi belum. Bisa Bang? Oh boleh lah. Sambil video-video Bang ya. Boleh lah. Situasi belum pernah juga keliling, udah berapa kali kesini belum pernah juga aku keliling. Ke rumah abang ke Tower itu aja kemarin. Jadi udah jumpa, tadi disamperin sama Bang Ridwan ke pelabuhan. Cuman kita belum bisa langsung nyebrang ke Pulau Batang karena percuma juga kita nyebrang ke sana, tapi listriknya belum nyala. Listriknya jam 5 baru nyala. Jadi pas listrik nyala kita baru bisa kerja. Siang-siang ini kita percuma juga, nggak bisa kerja. Jadi sambil nunggu listrik nyala jam 5 nanti kita keliling-keliling dulu di Tajur Biru. Kita lihat kondisi lingkungan di Tajur Biru bersama Bang Ridwan. Penuh pohon kelapa semua Bang ya? Di rumah-rumah orang di Tajur Biru seperti ini. Jarang-jarang rumahnya. Kalau di Batam ini rapat-rapat sekali rumahnya. Di sini masih banyak. Ya, halaman di kiri kanan masih banyak depan. Tajur Biru. Masuk Kabupaten Lingga ya Bang ya. Tajur Biru itu adalah desa ya Bang ya? Desa, kecamatan kecamatan Senayang ya Bang? Oh iya, kecamatan udah Temiang ya, Temiang pesisir. Berarti pecahan dari kecamatan Senayang ya Bang? Dulu masih Senayang kan sini ya? Oh iya betul. Dulunya ini masih kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga. Nah, sudah dimekarkan sehingga dia udah kecamatan sendiri, yaitu Temiang Pesisir nama kecamatan. Kabupatennya masih Lingga. Sini sejuk di bawah pohon. Mewah. Tembus kemana nih Bang? Ke kantor desa. Oh. Tempat tadi yang kantin tadi kan tempat ada. Iya. Kita itu muter aja. Iya siap. Kantin kan. Kantor desa Tajur Biru.
udaranya relatif masih bersih, tidak seperti di kota udaranya terkontaminasi dengan polusi asap kendaraan. Kalau di sini masih jarang kendaraan darat, jadi udaranya masih bersih, masih segar. Lihat lagi situasi. Nah, ini pautnya nih. Ini ke arah laut. Paut. Ini pautnya. Oh, ini paut. Paut. Ini paut. Paut. Itu ya. Paut. Kemudian. Ini rumah guru. Oh, ini rumah guru. Oh, ini SMP. Nah, itu. Oh, ini SMP. Ya. SMP 03 bang ya. Ya, kita ada SMA-nya. Siap. Ini ada SMA juga sini bang. Ada. Oh, ini jalan tembus ke SMA bang ya. Ada SMA. Siap. Di sana ada SMA 03 Senayan teman-teman. Nah, ini jalan terus ke sini, ini tembus ke sekolah SMA. Nah, negeri 004. SMA-nya SMA berapa bang? Negeri 004. SMA Negeri 004 Senayang bang ya. Oke. Lanjut lagi pembukaan kita gitu kan. Penerimaan pembukaan ini siswa baru. Kalau mau kita boleh minta Oh, izin dulu kalau mau. tapi nggak usah lah bang. Nggak usah lagi. Lanjut aja, muter-muter aja. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Bukunya ada. Kalau tak awak konfirmasi dulu. Siap. Nah, ini SMA 004 Senayang. Sini teman-teman sekolahnya. Jadi lengkap di sini, ada SD tadi, SD 001 Temyang Pesisir. Kecamatannya Temyang Pesisir, SD 001-nya. Terus tadi di sebelah sana tadi itu SMP 003 Senayang, dia masih Senayang kecamatannya. Nah, terus di sini juga ada SMA Negeri 004. Nah, masih Senayang juga. Sebenarnya kecamatannya udah Temyang Pesisir. Cuman ya mungkin SMP sama SMA-nya ini masih masih ikut kecamatan lama ya. Jadi namanya masih ikut Senayang. SMP 3 Senayang dan SMA Negeri 4 Senayang sini. Sedangkan SD-nya dia udah ikut kecamatan baru, yaitu kecamatan Temyang Pesisir. Tadi SD 001-nya. Oke, teman-teman. Nah, kondisi di sini seperti ini, teman-teman. Nyur melambai-lambai. Angin sepoi-sepoi. Udaranya masih sangat segar. Nah, kita cukup videonya dari luar aja teman-teman, tapi sebenarnya bisa izin masuk tadi Bang Ridwannya. Lihat kondisi di dalamnya. Anak-anak sekolahnya lagi berkegiatan ekstrakurikuler. Jadi kita cukup dari luar aja ya, nengok situasi dan suasana sekolah SMA Negeri 4 Senayang ini, teman-teman. Oke. Baik, teman-teman, pada siang hari ini kita berkesempatan untuk mengunjungi salah satu sekolah SMA ya, teman-teman, SMA negeri yang ada di
Kecamatan Senayang. Nah, namun kecamatannya udah dimekarkan menjadi Kecamatan Temiang Pesisir namanya Pak ya. Nah, di sini adalah salah satu satu-satunya SMA yang ada di Kecamatan Temiang Pesisir ini, yaitu diletaknya di Desa Tajur Biru, teman-teman. Nah, dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Kepala Sekolahnya, yaitu dengan Bapak siapa namanya Pak? Yusa. Pak Yusa Pak ya? Iya. Iya Pak, saya Bima Pak. Oh ya. Dari The Anak Kampung Channel, nama channelnya Pak. Dan alhamdulillah saya akan bertanya sedikit tentang situasi di sekolah sini Pak ya, di Desa Tajur Biru ini, terutama bagaimana untuk lebih mengoptimalkan, terutama masalahnya di sini adalah jaringan internet Pak ya, yang kurang di sini Pak ya. Nanti akan saya tanya-tanya kepada Bapak Yusa, bagaimana harapan Bapak untuk memajukan lagi kebutuhan internet yang ada di Desa Tajur Biru ini, terutama untuk masalah pendidikannya ya. Kita tahu sendiri ini Pak ya, membutuhkan jaringan internet yang memadai untuk kemajuan pendidikannya. Oke Pak, Bapak sendiri bertugas di sini udah berapa lama Pak di sekolah SMA Negeri 4 Senayang ini Pak ya? Saya di SMA 4 Senayang ini lebih kurang 9 tahun lebih. Oh, udah 9 tahun Pak. Februari 2015. Februari 2015 Pak ya, mulainya. Oke. Bapak sendiri berasal dari Desa Desa Tajur Biru ini apa dari luar Pak? Dari mana asalnya Pak? Saya dari aslinya Pulau Duyung. Oh, dari Pulau Duyung Pak ya. Duyung, ya. Masih satu kecamatan dengan Desa Reja ini Pak ya? Beda. Udah beda kecamatan. Pulau Duyung itu desa tersendiri. Kalau kecamatannya juga beda. Di SMA kita ini Kecamatan Temiang Pesisir, pemekaran dari Kecamatan Senayang. Kemudian kalau desa tempat tinggal saya atau kampung saya itu Desa Pulau Duyung. Desa Pulau Duyung. Kecamatan Katang Bidara. Oh, Kecamatan Katang Bidara Pak ya. Dulu kalau tak salah itu masuk Kecamatan Senayang semua itu Pak ya? Semuanya itu. Sekarang di 2019 itu pemekarannya. Oh iya, sejak 2019 dimekarkan menjadi beberapa kecamatan Pak ya? Benar. Katang Bidara, kalau di sini Temiang Pesisir Pak ya? Di Tajur Biru. Untuk anak murid yang ada di SMA 4 Senayang ini berasal dari pulau mana aja Pak? Nah, kalau siswa kami di SMA Negeri 4 Senayang ini terdiri dari beberapa pulau. Terdiri dari beberapa pulau. Salah satunya dari Pulau Medang, Desa Pulau Medang ada di sini. Kemudian Desa Pulau Batang, terdiri dari Tanjung Ambat, Dakoli. Kemudian Desa Temiang juga ada dari Teban, Ulu Temiang, kemudian dari Tajur Biru ini sendiri. Nah, kemudian memang 60% siswa kami berada di luar Tajur Biru ini. Oh, di luar Tajur Biru Pak ya? Tajur Biru. Nah, ada juga pulau-pulau sekitarnya yang masuk ke sini lah di luar yang tadi gitu. Berarti bisa jadi itu dari luar Kecamatan Temiang Pesisir Pak ya? Iya. Dari pulau-pulau tadi itu Pak ya? Tadi kalau kecamatannya masih masuk Kecamatan Temiang Pesisir, itu ada Pulau Batang, kemudian ada Temiang. Nah, kalau Pulau Medang tadi masuk pada Kecamatan Katang Bidara ya. Oh, udah masuk Kecamatan Katang Bidara ya. Satu kecamatan sama Duyung berarti? Iya. Pulau Duyung. Nah, sedangkan Kecamatan Temiang Pesisir ini sendiri ada 3 kecamatan, ada 3 desa. Oke. Desa Tajur Biru, Desa Pulau Batang, dan Desa Temiang. Gitu. Ini kira-kira jumlah total siswa yang ada di SMP 4 sini Pak sekitar berapa Pak untuk tahun 2000, tahun ajaran yang 2023-2024 yang lalu Pak? Nah, siswa kita di SMA Negeri 4 Senayang ini jumlahnya 100 lebih. 100 lebih Pak ya? Masih adanya kelas 12. Nah, sementara kelas 12 itu sudah lulus, sudah tamat, sudah mengambil ijazah, tinggal kelas 10 dan 11.
Iya, kelas 10 dan Kelas 11. 10 11 ini berjumlah 75 siswa. 75 siswa ya. 75 siswa. Dan dibagi menjadi apa? Dibagi menjadi 2 kelas. Dua Ada kelas. kelas 10 itu ada 2 rombel, 10 1 dan 10 2. Kemudian kelas 11 juga ada 2 rombel, 11 IPS dan 11 MIA. Iya. Nah, karena kita beda kurikulum, kelas 10 itu kurikulum merdeka, sedangkan kelas 11 masih kurikulum K13. Oh gitu Pak Jadi ya. berbeda kurikulumnya. Jadi kita ada 4 rombel lah, 4 rombongan belajar Oke, dari baik, Pak. 75 siswa tadi. Terus untuk guru-gurunya Pak, dari mana aja Pak ini guru-gurunya? Ya, guru-guru kita ada yang berasal dari luar Tajur Biru, seperti dari Tepoli, kemudian dari Pulau Medang. Nah, kemudian kalau aslinya rata-rata di luar Tajur Biru lah. Di luar Ada Tajur yang Biru. dari Padang gitu kan. Oh gitu Pak ya. Ada yang dari Pekanbaru. Oh, daerah asalnya Pak ya. Daerah asalnya. Nah, kalau Tajur Biru sendiri itu hanya beberapa orang lah. Yang dari Batam ada Pak? Dari Batam juga ada. Ada ya, Pak ya? Iya. Kita berapa jumlah ini tenaga pengajarnya ini, Pak? Tenaga pengajar kita ada 15. Ada 15 orang Pak ya. Tenaga pengajar kita. Itu untuk semua kelas Pak ya, dari kelas Iya, kelas 10, 11, 12. 10, 11, 12 Pak ya. 15 pengajar Pak ya. Iya, 15. Oke. Kita masuk ke ini Pak, pertanyaan intinya Pak. Gimana situasi ini Pak, kebutuhan untuk sinyalnya di sini Pak, sinyal internet terutama. Ya kan kita tahu kalau pada zaman sekarang ini, terutama kita lihat di kota-kota besar itu, kebutuhan internet itu menjadi sangat penting untuk menunjang kemajuan pendidikan suatu daerah Pak ya. Nah untuk Tajur Biru ini sendiri gimana untuk kebutuhan sinyalnya, apakah udah mencukupi, memadai, atau masih kurang, atau gimana Pak untuk daerah Tajur Biru ini sendiri Pak? Ya, baik, kalau untuk daerah Tajur Biru ini sendiri, memang kami lumayan sulit untuk mendapatkan sinyal. Saya dari Februari 2015 di SMA Negeri 4 Senayan ini ditugaskan di sini. Alhamdulillah memang luar biasa untuk masalah sinyal ini kesulitannya. Jadi dari 2015 itu sedikitlah mendapat normal 1 kali 24 jam itu. Iya. Nah, sampailah sekarang, dan saya ingat betul 2019 kami mau melakukan ujian UNBK yang berbasis komputer, ya kan. Nah, itu luar biasa sulitnya dengan kondisi sinyal, dan kami memang setiap semester itu menyurati ke baik pihak Telkomsel maupun pihak Indosat, karena di sini ada 2 gitu Ada kan. 2 provider, Ada Pak ya? 2 provider, Indosat dan Telkomsel. Setiap semester, setiap mau ujian kami surati gitu, karena kita juga harus melek teknologi gitu kan. Iya, Walaupun betul. anak-anak kita anak daerah, anak pulau, Betul. hinterland, jadi saya rasa juga tidak terlalu jauh ketinggalan lah Betul, dengan teknologi ini gitu. Nah, makanya sangat-sangat sulit sekali. Nah, kemudian di 2024 ini luar biasa juga lagi gitu. 2024 ini sampai sekarang sudah hampir 4 bulan rasa saya, sudah hampir 4 bulan gitu kan, sejak lebaran puasa kemarin, lebaran Idul Fitri sampai hari ini, kondisi sinyal di Tajur Biru khususnya di sekolah kami ini di SMA 4 Senayan ini luar biasa, sinyalnya tidak ada sama sekali sejak pukul 9 pagi gitu. Nah, jadi ini sampai kami ujian akhir untuk kenaikan kelas ini, semulanya kami memang sudah menggunakan sedikit teknologi gitu kan, berbasis online, namun dengan kondisi sinyal jaringan ini baik tadi Indosat maupun Telkomsel, maka ya. kami mundur gitu. Artinya secara teknologi kita di pulau ini mundur gitu. Iya. Nah, karena harus secara manual, Iya, harus ujian secara manual berbasis lagi, Pak, ya? kertas, ya, Iya, manual iya, lagi. Nah, menggunakan kertas lagi gitu kan. Nah, seperti Sangat itu. disayangkan Pak ya. Sangat disayangkan gitu, dengan apalagi dengan di dunia pendidikan dengan kurikulum merdeka ini semuanya berkaitan dengan teknologi, inovasi yang harus kita kembangkan, yang harus siswa kita kembangkan seperti itu. Nah, ini sekali lagi sangat-sangat sulit untuk kita di pulau gitu kan. Nah, jadi memang kami sangat-sangat berharap ini bisa untuk ditindaklanjuti Pak ya. pihak-pihak terkait ya kan. Iya. Seperti provider kita sendiri Telkomsel Telkomsel. ya maupun Indosat, kemudian
dari Kominfo, apakah itu kabupaten, provinsi, karena SMA, SMK, SLB itu di bawah naungan provinsi gitu ya. Betul. Nah, tapi kita ada juga pemerintah desa ya, kemudian ada pemerintah kecamatan juga berkaitan dengan Kominfo kabupaten gitu kan. Mungkin mudah-mudahan orang-orang ini bisa bersinergi lah untuk melakukan langkah-langkah langkah-langkah yang konkret, yang maksimal untuk mengaktifkan kembali sinyal-sinyal apakah itu Telkomsel terutama maupun Indosat kembali berjalan lah seperti itu. Betul Pak. Minimal ya bisa setara dengan kota-kota lain di luar hinterland ini Pak. Kita tahu ya Tanjung Biru mungkin ya bisa dikatakan ya mohon maaf hinterland ya Pak ya. Bukan berarti daerah hinterland itu harus ketinggalan dari kota-kota lain di sekitarnya gitu. Minimal setara atau bahkan lebih kalau bisa. Karena semua adalah anak bangsa ya yang wajib kita support untuk kemajuan pendidikannya. Jadi salah satu faktor utama atau penunjang utama dari kemajuan sebuah pendidikan itu adalah sinyal internet yang memadai di suatu daerah tersebut Pak. Oke Pak, ya mungkin itu menjadi perhatian untuk pemerintah setempat atau pihak-pihak terkait. Ya mudah-mudahan harapan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Senayang ini yaitu Bapak Yusa itu bisa terakomodir sepenuhnya oleh bapak-bapak atau pihak-pihak yang terkait yang ada di atas atau di pemerintahan setempat. Kalau Bang, kami sangat-sangat berharap lah, kembali lagi saya katakan sangat-sangat berharap. Kalau saya lihat nampaknya memang desa kami inilah Tajur Biru ini, kecamatan Tajur Biru ini memang yang agak luar biasa gitu masalah sinyal. Kalau saya lihat kawan-kawan di kecamatan pemekaran lainnya seperti Katang Bidara itu kan itu masih ada sinyalnya. Kemudian kecamatan Bakung Serumpun itu di Rejai ya kan, di Rejai itu juga masih ada. Nah kenapa tanda tanya ini Tajur Biru ini yang luar biasa begitu? Luar biasa. Apakah tadi dari pemangku kepentingan gitu kan, baik pihak Telkomsel maupun Kominfo memang sudah sangat-sangat memperhatikan atau memang membiarkan gitu. Kalau memang memperhatikan di mana sih solusinya kan seperti itu ya. Nah sudah beberapa bulan nih, bukan beberapa hari gitu. Kalau beberapa hari kita masih maklumi sekitar gitu 4 bulan ya Pak ya? Iya sekitar 4 bulan Mas. Kemudian dari Lebaran kemarin gitu kan, gitu. Jadi kemana langkah-langkah konkretnya? Nah itu yang kami harapkan gitu kan, karena semuanya ini bukan kami di dunia pendidikan saja, di SMA khususnya, tapi ada pemerintah kecamatan tadi kan yang juga membutuhkan sinyal, kemudian pemerintah desa gitu, ada puskesmas gitu kan, ada juga SD, SMP, dan juga mungkin secara ekonomi masyarakat kita, pengusaha kita juga butuh gitu kan. Nah jadi istilah gitu ini sangat-sangat penting bagi kita di Tajur Biru ini gitu. Nah kalau memang kita sekali lagi mau kata orang janganlah secara 100% gitu kan sama dengan di kota, paling tidak 70% kita mendekati gitu, mendekati. Tidak terlampau jauh ketinggalan. Iya, kalau ini kan sudah balik ke zaman lama lagi, Bang. Ya kan gitu kan. Nah, zaman kemarin juga harus mencari ke atas bukit, ya kan. Nah, kemana-mana kita harus kebutuhan internet ya kan. Ibaratnya untuk aktivitas masyarakat, untuk perekonomian, pendidikan dan lain sebagainya itu kebutuhannya kan siang hari ya Pak ya? Siang hari. Yang paling utamakan itu siang hari harusnya. Jadi di Desa Reja ini sangat bertolak belakang ya. Desa Tajur Biru ini bertolak belakang. Aturannya yang paling dibutuhkan itu siang, tapi justru di siang hari itu sinyalnya nggak ada. Sinyal nggak ada. Malam
Apa waktunya orang istirahat? Ya, Sinyalnya karena full. mengikuti PLN Bang kan. Iya, Nah, betul. PLN di tempat kami ini kan hidupnya jam 5 sore. Jam 5 Itu sore, kan, jam Pak, 5 ya? sore atau jam 17 kan. Nah, itu baru hidup PLN-nya. Udah hidup PLN sekitar 15 menit adalah sinyal. Sampai jam 7 pagi. Jam 7 PLN pagi. kami mati. Iya. Nah, mati bertahan hanya 2 jam. Oh, Nah, iya, bertahan iya, hanya iya, 2 iya. jam, Hanya 2 sinyal jam. Telkomselnya, nah itu nggak ada lagi. Nah, sementara kebutuhan kita apa yang kata Bang katakan tadi itu di seperti ini Iya, siang iya, hari di ini siang hari gitu itu, kan. iya, iya, betul. Apakah itu secara ekonomi, apakah itu secara pendidikan, Betul, apakah betul. itu secara perkantoran kan Betul. gitu. Iya, betul, Nah, Pak. kalau ini kan kita nggak tahu nih Bang, kalau ada misalkan permintaan data yang cepat kan gitu betul, kan. iya, Mana yang tahu kita urgent kan kan. jadi yang ngurukin sifatnya. Nah, misalkan nih dinas kita misalkan minta data nih harus dikirim segera, gitu kan kita nggak bisa baca, Betul, karena betul. sinyal nggak ada gitu kan, bukanya malam, udah malam kantor udah tutup, kita mau kirim kemana coba, kan Iya, gitu, artinya itulah kan tadi. tidak diproses kan. Waktunya istirahat untuk waktunya malam, istirahat justru lagi disuruh kita harus sibuk, kan? bekerja kan gitu Iya, kan. iya, iya. Gitu. Nah, kalau kerja malam mungkin tak ada masalah ya, tapi kan kantor tutup, kita mau siapa yang memprosesnya kan gitu kan. Nah, siapa yang memproses kan gitu. Nah, tidak mungkin juga kita pulang sekolah harus mencari sinyal, duduk pula di mana-mana kan gitu, nggak Iya, mungkin. iya. Jadi kapan kita harus istirahat kan gitu. Iya. Nah, artinya ya kita pulang sekolah kita istirahat kan. Nah, tapi kan tidak seperti itu kenyataannya gitu. Kita harus mencari lagi, harus terbuka handphone, harus lihat WA. Sekali buka itu ratusan tuh Bang. Kalau Wow. kita tak aktif dari putus sinyal jam 9 itu, Iya, iya, iya. jam 5 sore kita Pending, aktifkan, kan? terpending itu hampir 200-an, ratusan. Wow. Ratusan WA. Nah, kita pun tak Terpending nak semua. baca pun dah kata Iya. apa dah nak muntah pula Udah baca kan. sakit kepala Akhirnya itu kita baca. lihat gitu aja apakah ada berita yang penting atau Iya, apa iya, kan. iya. Jadi kita tak tercover lagi kan kalau udah ratusan itu gitu. Betul, Pak. Iya. Nah, mana yang bagian-bagian pentingnya gitu. Nah, inilah memang yang mendasari kebutuhan yang sangat penting lah memang. Iya, bagi sangat kami, penting, kan. Pak, betul. Kami sangat berharap memang sekali ini aja lah untuk ujian menggunakan kembali kertas dan pensil tadi kan. Mudah-mudahan ke depan semester depan kita sudah balik normal, kembali normal menggunakan online lah. Online. Itu harapan kami seperti itu, Mang. Kami sangat berharap Abang selaku salah satu dari pihak Telkomsel bisa menyampaikan Amin. ini gitu Amin. kan ke pihak Telkomselnya terutama, kemudian mungkin ke pemangku kepentingan yang lain seperti Kominfo tadi, aparat pemerintahan kecamatan gitu kan. Iya. Nah, mudah-mudahan ada solusi terbaik lah, kami Amin, berharap mudah-mudahan. seperti itu. Amin, Pak. Gitu. Oke, baik Pak. Mungkin demikian dulu Pak ya untuk pertanyaan dari kami. Mudah-mudahan ya apa yang Bapak sampaikan tadi, harapan-harapan Bapak tadi itu menjadi bahan untuk bisa lebih membuka mata untuk beberapa pemangku kepentingan di atas, terutama untuk pemerintah kota mungkin ya, pemerintah provinsi atau dinas-dinas terkait Ya. yang menyangkut untuk kebutuhan sinyal di desa Tajur Biru ini lebih diperhatikan lagi, terutama kita tahu bersama ini generasi-generasi penerus kita ini yang membutuhkan untuk sokongan dari sinyal itu sangat dibutuhkan untuk memajukan pendidikan bagi generasi-generasi kita sekarang ini. Oke, mungkin itu saja Pak. Siap. Yang bisa kami tanyakan, mudah-mudahan ya bermanfaat atau bisa lebih diperhatikan oleh Iya. pemerintah kita Amin. lagi. Amin. Ya Pak ya, terima kasih atas informasi dan harapannya, mudah-mudahan sampai kepada Amin. pemangku kepentingan. Iya. Amin. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma tak ini tak juga gitu. Nah, ini dia situasi di sekolah SMA Negeri 4 Tajur Biru nih teman-teman. Nah, ini gedung-gedung sekolahnya, gedung belajar mengajarnya. Ada beberapa lokal, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, ada 7 lokal. Nah, ini kantor-kantornya, ada kantor gurunya, sini ada kantor kepala sekolahnya. Nah, seperti inilah situasi di SMA Negeri 4 Senayang di Desa Tajur Biru pasnya, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin video untuk situasi dan kondisi tadi juga udah kita berbicara banyak dengan Bapak Kepala Sekolahnya, yaitu Bapak Yusa tadi, tanya-tanya tentang harapannya untuk kebutuhan sinyal di sini agar lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah setempat. Oke teman-teman, demikian dulu untuk video tentang sekolah SMA Negeri 4 Senayang ini, teman-teman. Nanti kita akan lanjut lagi di kantor-kantor lain di Desa Tajur Biru ini, ke kantor kecamatan, kantor kelurahan. Nanti kita akan nanya-nanya juga informasi dan harapannya mengenai kebutuhan sinyal atau lebih mengoptimalkan untuk kebutuhan internet yang ada di daerah hinterland, khususnya di daerah Desa Tajur Biru ini. Demikian, assalamualaikum.